Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, Pak Mariono. Yang terhormat Bu Asda, Bu Prima Saras. Yang terhormat tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ketua di wilayah Banten, Dr. Rifki. Kemudian Dr. Tunggul, Ketua ID Tangerang ya, di dalam kota. Dua orang ini pemain lama Pak Wali Kota. Jadi kalau pemilihan kayaknya mesti aklamasi. Kemudian Ketua ID Cabang, Tangsel, DKI Raya, Banten datang semua ya? Seluruh Banten, Pandeglang, Serang. Kemudian jajaran pengurus di Kota Tangerang lagi. ID Tangerang yang sudah terbagi menjadi Tangerang Selatan, jadi sekarang tinggal kota dan kabupaten masih satu ya. Dari Perhimpunan Spesialis PDUI juga, dari HIMSI, IID, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Tunggul yang diberi amanah untuk menjadi Ketua ID Cabang Tangerang. Ketua ID Cabang sekarang maupun Ketua ID wilayah tidak seperti dulu. Seperti dulu kita masih ada undang-undang praktek kedokteran. Sekarang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Munculnya Undang-Undang 17 2023 ada memberi dampak yang kurang baik bagi kita. Salah satunya mengenai organisasi profesi. Walaupun organisasi profesi selain kesehatan itu semua satu. Hanya kita saja nih yang masih ada upaya untuk membelah Ikatan Dokter Indonesia. Pak Wakil Wali Kota kami lahir 24 Oktober 1950. Ada 3 tujuan. Pertama adalah untuk membantu pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, menjaga kompetensi dan etika anggota. Yang terakhir adalah menjaga stabilitas di bidang kesehatan. Yang keempat, adalah mengadvokasi anggota Pak. Jadi tugas 4 ini akan selalu melekat pada Ikatan Dokter Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang 17 tahun 2023, tidak hanya kita yang terkena dampak. Ada apoteker, bidan, perawat, dan lain-lain. Itu terkena dampak. Termasuk masyarakat juga terkena dampak, yaitu hilangnya mandatory spending yang tadinya Undang-Undang Kesehatan sebelumnya minimal 10%, APBN 5% hilang, tidak ada lagi. Jadi sekarang pimpinan daerah bisa suka-suka memberikan anggaran kesehatan, bisa 2%, bisa 1%, bisa 15%. Jadi tergantung kepala daerahnya masing-masing. Untuk itu pengurus besar ini mengajukan judicial review ke MK. Saya lupa, ada ketua Purna belum saya sebut nih, nanti saya kualat nih, Pak Adib. Mohon maaf Pak Adib, karena duduk di belakang. Jadi kita tinggal 1-2 minggu lagi akan ada pengumuman dari MK. Apakah ID akan kembali 100% seperti dulu sebelum 2023 ataukah sebagian? Tapi feeling saya sih sebagian, tidak 100%. Kemarin di fakta-fakta sidang MK memang yang versi
Pemerintah itu memang ada beberapa oknum. Ada misalnya Dinas Kesehatan Yogyakarta, mereka membuat kesaksian, ada dokter obs kandungan mau praktek di RSUD dihalang-halangi. Begitu kami tanya siapa yang menghalang-halangi, perhimpunan. Nah itu kan perhimpunan bukan ID kan gitu kan. Nah itu seperti itulah. Andaikan nanti kembali kepada kewenangan ID, mohon ketua ID wilayah dan ketua ID cabang, kesalahan kecil kita di masa lalu jangan diulangi lagi. Hanya karena oknum seluruhnya terdampak, ya kan? Kolegium juga sama, hanya beberapa kolegium tidak lebih dari 4 itu hanya oknum yang terdampak 40 kolegium. Jadi semoga nanti MK memutuskan ID menang seluruhnya atau sebagian. Kita menunggu 1-2 minggu ke depan. Kemudian mengenai hubungan dengan Kementerian Kesehatan, jadi Ikatan Dokter Indonesia, karena sekarang ada Pak Wamenkes baru, Pak Wamenkes Dr. Benyamin Octavianus itu menjembatani Ikatan Dokter Indonesia. Bahkan nih Pak Rifki di pelantikan di wilayah DKI ya, Pak Wamenkes menyebut saya adalah perwakilan ID yang ada di Kemenkes, menyebut seperti itu. Jadi teman-teman yang ada masalah termasuk efek domino pasal 308 Undang-Undang 17 tahun 2023 yang membawa korban Dr. Ratna yang ada di Bangka Belitung yang dikriminalisasi. Sebenarnya ada 5 orang. Dr. Ratna, Dr. Siti, Kota Mebagu, kemudian Bandung, dan ada 2 lagi deh yang tersangka. Kenapa tersangka? Karena undang-undangnya berbunyi demikian. Jika MDP memberikan rekomendasi, maka otomatis menjadi penyidikan. Kalau sudah penyidikan berarti ada tersangka. Kalau tersangka berarti ditahan. Urut-urutannya seperti itu. Nah, kasus Bangka Belitung akhirnya ketua ID, pengurus besar ID jadi tanggungan. Saya bikin surat penangguhan karena tanggungannya saya. Jadi kalau nanti tersangkanya lari yang ditahan ketua ID gitu loh. Itu resiko saya lah, resiko saya. Nah, apa yang dilakukan oleh BPD, kami sudah mendekati Kementerian Kesehatan, MDP sudah dipanggil agar mengeluarkan rekomendasi tersebut hanya untuk kasus-kasus kriminal. Jadi yang ada mens rea etikat buruk lah, itu silakan. Tapi kalau yang tidak punya mens rea atau etikat jelek, maka itu tidak masuk dalam rekomendasi tersebut. Dan saya kira ke depan atau kita melakukan judicial review juga terhadap pasal tersebut. Ini sangat membahayakan terutama untuk para dokter, apalagi dokter spesialis yang menggunakan pisau kayak Dr. Redato, THT. Jadi sekarang semua yang lapor ke polisi minta rekomendasi, keluar rekomendasi langsung tersangka, langsung ditahan. Jadi itu ngeri sekali. Insya Allah PBID dalam waktu dekat kita juga akan bertemu Kapolri untuk menyampaikan hal demikian. Kemudian yang lain adalah mengenai SKP. Jadi kami sudah ketemu Kementerian Kesehatan, sudah disepakati teman-teman anggota ID Tangerang, wilayah Banten yang belum mendapatkan STM, belum mendapatkan SIP gara-gara SKP-nya kurang, tolong diinfokan ke pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Insya Allah bisa tanda kutip diputihkan, insya Allah. Itu kesepakatannya. Kesepakatan kedua, tapi ini baru Januari katanya Permenkesnya akan dirubah, yaitu capaian SKP dalam 5 tahun. Yang tadinya 250 SKP, putusan rapat sudah menetapkan 100 SKP dipimpin oleh Wamenkes. Jadi kita tidak usah ikut
PT abal-abal yang menyelenggarakan seminar, workshop, kita ikut perhimpunan ya ke spesialis ya ke perhimpunannya, itu aja. Tapi kita nunggu sampai Januari 2026 karena untuk tahun depan. Rapat sudah diputuskan 100 SKP. Ada juga untuk bakti sosial bahwa memeriksa pasien BPJS juga dihitung sebagai bakti sosial. Jadi nanti itu berlaku 2026. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau yang tadi ya kami sudah melobi KKI maupun kementerian agar tidak ada dokter yang nggak bisa praktek lah, gara-gara dokter yang sudah lama ya, gara-gara terlambat atau SNM mati dan lain-lain itu nanti bisa dibantu lewat pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Tetapi PBD harus mendapat jaminan dari ID cabang, karena ID cabang lah yang tahu dokter tersebut masih layak atau tidak, gitu loh ya. Jadi nanti tanda tangan ketua ID cabang sangat menentukan. Kemudian yang lain adalah kebutuhan dokter. Jadi begini, ini sedikit memberi masukan kepada Bapak Wakil Wali Kota nih Pak. Jadi pelayanan kesehatan kita baik ditentukan oleh dua hal. Satu, sistem yang baik Pak. Tiga, pembiayaan. Kalau selama ini tidak baik, kita tidak bisa disamakan dengan Singapura maupun Malaysia maupun Thailand, itu tidak bisa Pak. Jadi harus sama-sama pembiayaan baik, sistemnya baik. Apakah pembiayaan baik akan pasti menentukan baik? Tidak juga. Contoh, DKI Jakarta ya. DKI Jakarta itu pembiayaannya 13% dari APBD. Tapi sistemnya Pak, puskesmas jadi puskesmas raksasa. Mereka mengobati pasien-pasien kuratif sehingga yang promotif preventif tidak berjalan dengan baik. Sehingga akibatnya DKI indikator kesehatannya belum optimal. Angka umur harapan hidup juga sama dengan Jawa Tengah dengan DKI. Harusnya lebih tinggi. Jadi sistem kesehatan yang baik, puskesmas dikembalikan ke promotif preventif, kuratif juga dibiayai dengan baik. Insya Allah indikator kesehatan kita akan naik. Mengenai rasio dokter Pak, jadi begini, IDI sudah menghitung menempatkan 2.000 dokter spesialis. Itu hitungannya cuma 2,5 triliun untuk 1 tahun. Kecil Pak. Anggaran Kementerian Kesehatan itu 90 triliun Pak. Diambil 2,5 untuk menempatkan 2.000 spesialis, itu enteng. Asumsinya dokter spesialis mendapat take home pay minimal 100 juta. Kalau dokter umum itu 30 juta. Kami sudah bikin alasan-alasan, kami kirim ke Kementerian Kesehatan. Jadi kita dorong ke arah situ Pak. Selama sama juga dengan Banten, ngumpul semua di Tangerang. Kalau Provinsi Banten bisa memberikan subsidi ditempatkan, itu rebutan Pak, karena kita kelebihan dokter. Semoga pembiayaan di Banten juga baik. Tepuk tangan. Nah makanya kalau kita mau hitung-hitungan adanya maldistribusi. Dokter umum di DKI kelebihan 13.000 dokter umum. Dokter spesialis kelebihan 3.000. Kalau di daerah-daerah tidak mau dokter spesialis, sistemnya seperti offshore Pak. Jadi on off. Misalnya di daerah Papua, 1 bulan di sana, 2-3 minggu off, diganti-ganti. Itu mungkin jalan keluar yang sehingga seorang dokter spesialis keluarga tetap di Jakarta, suaminya bisa di Papua. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Jadi intinya bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak persyaratannya. Sistem kesehatan yang baik dan pembiayaan. Mungkin pembiayaan kita belum baik, tapi alokasinya paling tidak digunakan untuk sumber daya manusia, terutama tenaga kesehatan. Yang terakhir untuk pengurus, kalau kita mau hitung-hitungan di pengurus ini ya,
hitung-hitungan materi ini, dokter Rifki, rugi, betul nggak? Jadi tadi disampaikan oleh dokter Rifki Ketua Ibu Wilayah, betul, khairnas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi sesama. Jadi teman-teman yang jadi pengurus nggak usah hitungan, jadi mengabdi ke IDI, insya Allah separuh honornya dibayar di akhirat. Jadi kalau nanti di akhirat, kok isinya pengurusi di Banten, nah, di surga seperti itu. Jadi itu saja, sekali lagi selamat kepada Dr. Tunggul, mohon dibimbing Dr. Rifki, walaupun dua orang ini adalah pemain lama, kadernya Mas Sidarto, mohon Mas Sidarto jangan meninggalkan IDI. Itu saja, Nasrullah wa wabarakatuh, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Selamat. Mohon izin Dr. Selamat untuk tetap berada di podium karena habis ini acara pemberian plakat dari Ketua IDI Cabang Tangerang periode 2025 hingga 2028 kepada Dr. Tunggul, kepada Ketua Umum PBID Dr. Selamat Budiarto S. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih kepada Dr. Slamet dan Dr. Tunggul. Baik, dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing.